Ya sampai jam 12 siang, katanya jam 3 itu hasil rapat sudah sampai ke PJ Wali Kota dan Sekda. Nah kemarin kita bertemu Pak Camat, kita ingin klarifikasi karena di dalam rapat Sekda, Ketua FKUB itu dia datang katanya atas perintah Sekda. Terus kemudian juga Lurah juga atas nama perintah Sekda sama Sekdu Camat gitu kan gitu. Setelah kami klarifikasi dengan Pak Camat, betul katanya yang Lurah saya perintahkan datang, saya diminta datang tapi saya nggak mau datang kan sekali itu saya yang mimpin rapatnya katanya gitu. Saya perintahkan Lurah datang untuk memberitahukan jangan melaksanakan pemilihan karena proses pemilihan itu sudah disepakati berdasarkan surat keputusan pemerintah itu. Nah ternyata setelah acara di Masjid Jami tanggal 12 Oktober, Lurah lapor ke Camat bahwa dia tidak dalam posisi bisa menyampaikan di dalam forum itu untuk menyampaikan bahwa Ini sama. Oh gitu. Cawe-cawe aparat ini kan. Kenapa bisa begini? Ini ada suatu tendensius di dalamnya, ya. Sehingga pemuda yang didukung mereka bisa. Semuanya Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati. Ini sungguh saya bersyukur karena ya mestinya kita seperti inilah kalau ada sesuatu ya kita musyawarah. Dan saya juga berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian karena saya pikir Bapak Ibu ini termasuk orang-orang yang luar biasa bisa bersabar gitu. Ya Pak Budi, ya. Bisa bersabar. Karena begini, jadi kita ini Pak RW ini sebagai bapak kita ini lagi ngomong anak-anaknya yang kadang-kadang nggak ngerti aturan ini gimana gitu. Jadi intinya gini Pak, sebetulnya dalam kita hidup bermasyarakat bernegara, apalagi di negara Republik Indonesia ini, itu kita menggunakan koridor yang namanya aturan atau regulasi. Itu yang kita pergunakan. Ini sangat berbeda kalau kita hidup di negara-negara keemiratan. Ya, kayak Saudi itu kan dia monarki absolut, jadi raja berkuasa di atas undang-undang. Kalau kita ini hidup dalam negara hukum, jadi hukum yang menjadi panglima. Satu, makanya ini luar biasa. Nah, terkait dengan situasi yang ada, itu ya saya ikut menyimak tapi tidak detail. Tapi alhamdulillah Pak Usman ini selalu menyampaikan kalau ada perkembangan. Nah, ketika ada pemilihan DKM itu, waktu itu ceritanya saya lagi silaturahmi Pak Musimin gitu. Terus ada Pak Usman, terus akhirnya kita banyak ngobrol di situ. Jadi acara yang tidak sengaja, jadi saya tahu apa yang terjadi. Nah setelah itu sebetulnya Pak Musimin ini sebelumnya udah minta ketemu saya. Cuman karena waktu itu saya nggak sempat, akhirnya 3 kali ketemu itu nggak jadi, sampai saya itu nggak enak gitu. Saking gak enaknya saya bilang gini, ya sudah Bang, saya tak merapat aja kemana gitu. Udah kan? Terus dia malamnya itu dia mau ketemu saya lagi nggak bisa, terus dia izin Pak Ketua, kalau bukan saya kan gitu kan. Saya ke rumah Pak Ketua ya, gitu. Saya lupa Pak, kalau bisa bilang iya aja lah, saya panggil saya Bapak malah ketemu. Akhirnya saya ketemu sama Pak Muin di harapan Indah. Nah sebelum Pak Muin ketemu itu, saya juga WA karena katanya ada Pak Sekda macam-macam itu kan. Saya lihat Pak Sekda, apa kabar Bang Jun gitu. Kemudian nelpon. Nah, Bang, itu gimana sih ada warga di tempat saya jadi rame-rame bawa segala. Mas kita ketemu aja deh ini. Saya juga nggak ngerti banyak itu. Nah, yang menarik begini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mestinya sebagai negara hukum kita berpedoman pada regulasi. Nah yang ada setelah sekian banyak rapat pertemuan perdebatan yang muncul adalah SK Lurah. Itu yang menjadi pedoman sebetulnya sampai titik akhir itu. Jadi kita, maksud saya Bapak Ibu, kita fokus pada tujuan. Jadi kita harusnya di situ karena itulah yang akan kita jadikan untuk gampangannya itu mengatasi
problematika miskomunikasi bahkan perbedaan pendapat terkait dengan DKM dan yayasan. Nah, karena ada input dari Pak Usman itu ya saya akhirnya merasa berkepentingan ketemu Pak Muin gitu. Akhirnya ketemulah saya itu yang ngobrol ngalor ngidul, terus saya masuk tema ini. Pas masuk tema ini, dia juga kaget, Bang, itu kemarin gimana ceritanya hadir di tempat saya? Nah, dia juga agak mengelak sebetulnya. Pak Ketua, saya diundang, namanya Dewa diundang, saya datang lah. Nah, bukan, itu masalahnya yang rame katanya abang yang minta. Dia cerita, dia pernah jadi ketua RW di Pejuang itu. Ya dia cerita ke saya begitu. Nah sebetulnya Pak Lurah ini protes ke dia, Lurah kita ini ya. Makanya waktu terkena di Kamusin saya bilang kalau bisa diklarifikasi dulu, jangan kita serang Pak Lurah. Jadi Pak Muin malah cerita ke saya. Jadi Lurah itu sebetulnya menyodorkan ketika Muin bicara itu, Pak itu perdanya apa nih? Orang Lurah, jangan ngajari saya soal aturan gitu. Lurahnya kemarin lah kira-kira gitu. Yang cerita Pak Muin ya, bukan cerita Lurah ini ya. Nah Pak Muin itu cerita, saya pernah jadi ketua RW. Jadi kalau pemilihan terserah, yang penting warga sepakat. Kata-kata Pak Muin terserah, yang penting warga sepakat ini nampaknya yang dijadikan landasan oleh adik-adik itu, 9 orang itu warga sepakat kok, gitu loh. Makanya di grup RT 7 ini misalnya ada perdebatan, kenapa Pak Anto datang kok saya enggak gitu. Nah itu yang saya katakan Pak Usman, pemilihan seperti ini yang justru memicu adanya perselisihan. Karena loh, kenapa saya enggak diundang, dia diundang. Kalau kriterianya jamaah aktif, ya enggak memenuhi syarat juga. Artinya perbuatan adik-adik kita ini sebetulnya yang bikin malah pemicu adanya perselisihan, berpotensi adanya kecurigaan gitu ya, dan akhirnya akan ada ya, perselisihan gitu. Saya sampaikan begitu ke Pak Muin, terus tapi ke Pak Muin sendiri, Bang, ini tak ceritain sejarahnya sebenarnya. Jadi saya lengkap ke Pak Muin ceritanya bahwa ini sempat sengketa dan sebagainya. Dia juga, Pak Ketua, saya itu kan sebagai anggota DPR, kalau undang ya saya datang. Dan dia akhirnya membela diri lah, membela diri. Saya juga udah pernah ketemu Pak Usman itu, saya datang kok, Pak Usman minta ketemu, saya juga mau, siap. Nah ini kalau sampai diundang lagi, nanti ada pilih lagi gimana, saya bilang gitu kan. Jadi intinya Pak Usman itu membela diri bahwa dia hanya menyampaikan dulu pernah ada pengurusan begini bisa kok gitu. Nah anak-anak ini merasa ikut kayak kata-kata Pak Muin. Ini tadi kan barusan Pak Manan cerita kan juga begitu kan. Jadi sebetulnya ini pada menghindar gitu. Nah, jadi menurut saya ini kan ada pihak, kalau pandangan saya, yang tidak patuh kepada aturan bertata negara gitu loh. Kenapa? Karena sudah ada keputusan bersama dan itu juga legal karena diputuskan oleh struktur pemerintah namanya lurah, itu yang dipedomani. Nah, kalau ada pihak-pihak yang dia melaksanakan di luar ini yang harusnya bahasanya kriminal, ini bahasa kasarnya. Dia ilegal di sini. Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu, ya menurut saya ya kalau pandangan saya, kita ya tetap harus menjaga diri, tapi harus menampung dan menerima Bapak Ibu sekalian yang hadir di FKUP ini. Sebelumnya saya terima kasih atas kehadiran Bapak dan mohon maaf kalau dari staf kita tidak lengkap karena mungkin tidak di agenda resmi ya, sehingga pada acara juga. Untuk itu kami persilahkan perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan persoalan yang sudah pernah diproses baik di Sekda maupun di pemerintah daerah dan juga mungkin pernah disampaikan di FKUP. Mohon kami silakan. Nah, jadi kami tindak lanjut karena Pak Manan waktu itu selaku ketua FKUD hadir di pemilihan. Kami ingin sowan lah ke beliau gitu loh. Kira-kira Mbak. Iya, makanya. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mengucapkan terima kasih atas diterimanya kita perwakilan dari RW 12 nih Pak. Saya ketua RW-nya membawahi para ketua RT dan warga kemarin.
Ini adalah tindak lanjut kami yang kedua kemarin. Yang pertama kita udah di DPRD dan ini adalah ke FKUB. Maksudnya kami silaturahmi kepada Pak Manan, Pak. Ya, ya. Jadi saya sangat berbahagia. Amin. Mudah-mudahan Bapak keluar dari FKUB, ibu-ibu keluar dari pintu FKUB dengan senyum gembira. Tadi respon Pak, baru kali ini dapat jawaban yang enak Pak. Biasanya udah mencela-mencela Pak semuanya Pak. Bener Pak. Jadi ini Pak Asno tadi kan Mbak Sari kan nanya. Kita tadi setelah menyampaikan surat kita ke Dewan Kehormatan DPRD, kita press conference karena memang kita langsung dihadang oleh para wartawan. Bapak tuh ngapain? Ya, kita jelaskan. Misi kita adalah meminta MKD untuk bersidang mem-PAW Jamin karena ini pengakuan dari Macam langsung bahwa Pak Muhyiddin ini sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Jadi ada Bapak tidak hadir oleh sekda ya? Iya. Jadi gini, Ini akan terjadi kerusuh. Pak Sekda harap hadir dalam pemilihan Ketua DKM tanggal 12 Oktober. Karena ini sangat berbahaya katanya. Bisa ada potensi kerusuhan di dalamnya. Jadi provokator lah. Nah, Jadi dengan dasar itu, kemudian sebelumnya ada pertemuan dengan pihak kami akan mempertemukan pihak kami dengan FKUB. Ternyata enggak. Nah, dia bilang karena ada saudara saya di situ. Masa seorang anggota DPR ngomongnya saudara-saudara? ya, terima kasih nih Pak. Iya, Pak. Ini sudah Iya, Pak. sudah. Terima kasih Bapak Terima sekalian. kasih. Dan mari kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak RW. Selamat pagi. Izin Pak RW. Ini dalam rangka apa sampai artinya melibatkan warga dan RT menghadiri atau merapat ke kantor kantor DPRD Kota Bekasi. Bisa dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaannya, ini pertanyaan baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Jadi kami atas nama Ketua RW 12 beserta para RT dan ibu-ibu semua hadir ke kami di dua tempat DPRD dalam rangka bahwa ada diduga ya, anggota DPR ya, DPRD diduga sekali lagi yang bahwa yang bernama Abdul Muin Hafid ya dari fraksi PAN ya, telah campur tangan pada pemilihan ketua DKM di tempat kami di Masjid Jami Harapan Jaya wilayah RW 12 ya, di mana diketahui bahwa Ketua DKM Lurah Harapan Jaya telah mengeluarkan SK nomor 451/35 KLHJ tanggal 7 Oktober tentang pemilihan DKM MJHJ ya. Jadi pada tanggal 12 Oktober ya, 5 hari setelah itu SK Lurah ada namanya tim 9 mengatasnamakan pemuda masjid ya, diam-diam ya, tidak mengundang ketua RW 12, ketua RT dan tokoh masyarakat dan jemaah yang dipandang rutin ya, tidak diundang. Dan pemilihan tersebut didukung oleh pengurus yayasan. Atas hal tersebut ya, diduga saudaramu ini tuh hadir pada pelaksanaan. Warga muslim akhirnya ini akibat ulah tersebut terpecah belah. Nah, kami minta menuntut saudara Muin membatalkan pemilihan DKM MJHJ yang dihadirinya. Dan kedua, dari pihak kehormatan yang telah kami surati pada hari ini memberhentikan sebagai anggota DPRD karena membuat kegaduhan yang luar biasa
di Masjid Jami Harapan Jaya Barat, khususnya di RW 12 pada umumnya. Demikian yang saya bisa beritakan. Artinya kedatangan dia ke Masjid DKM dalam pemilihan DKM itu dia hanya sepihak. Ya betul, pihak seharusnya kedua belah pihak dipertemukan. Itu yang menurut informasi ya kami peroleh bahwa kenapa dia hadir, karena ada cawe-cawe keluarganya di situ, sepupu yang bersangkutan. Oke. Keinginan dari ketua RW dan warga maupun RT seperti apa sih untuk diduga anggota dewan itu memasuki menurut abang sebagai ketua RW, apa sih keinginannya? Kami minta ya Dewan Kehormatan ini bersidang untuk memutuskan PAW yang bersangkutan. Karena kenapa begitu? Ini sudah meresahkan, ya sudah tidak layak. Kenapa? Jadi anggota DPR seharusnya merangkum kedua belah pihak, gitu loh. Itu yang saya bisa berikan. Jadi keinginan utama seperti itu. Iya. Artinya harapan agar si oknum tersebut atau diduga tersebut yang mencampuri urusan DKM diberhentikan atau di PAW. Iya. Oke. Demikian. Oke. Nah tadi ketemu dengan sekretariat, ketemu dengan siapa? Izin. Ketemu dengan staf saudara Dendi, staf Dewan Kehormatan. Nah, surat kita diterima dan semoga ini juga jadi bahan pertimbangan lebih cepat ya, lebih baik untuk kami. Oke. Ada siapa yang tambahkan? Ya, Silakan Pak. sebagai anggota dewan yang terhormat, Saudara Muin tentunya ini tahu persis dia tupoksinya apa ya. Mestinya dia melakukan pertemuan ya, terhadap pihak-pihak yang sedang berbeda pendapat, sedang bertikai. Dan ini sesuai janji dia. Kami pernah bertemu di restoran Solaria di Harapan Indah. Dia berjanji akan mempertemukan dua pihak dengan FKUB. Tapi ternyata itu diingkari semua. Nah kami ini sebagai konstituennya, kami nyesel milih dia gitu ya. Waktu mereka yang bersangkutan datang untuk meminta dukungan kepada kami, dia datangnya merengek-rengek luar biasa. Tapi setelah terpilih ini kok kelakuannya seperti itu gitu ya. Ya kami memandang saudara Abdul Muin Hafid ini sudah nggak layak jadi ketua DPR, anggota DPRD Kota Bekasi. Artinya di sini warga RW 2 menyesali. Menyesalkan, sangat menyesalkan hasil kami, karena dia terpilih salah satunya di dapil kami. Jadi kami minta kepada Ketua Dewan Kehormatan bersidang untuk mempiawi yang bersangkutan, dan surat ini sudah kami sampaikan, telah diterima oleh Saudara Dendi, staf Dewan Kehormatan. Surat ini juga akan kami sampaikan kepada Bapak Dr. Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN, kemudian kepada Ketua DPW Provinsi Jawa Barat, kemudian Ketua DPD PAN Kabupaten Kota, dan ke seluruh awak media akan kami sampaikan ini supaya masyarakat tahu bahwa Saudara Muin perbuatannya di dalam dicampur di dalam pemilihan ketua DKM itu adalah suatu sikap yang tidak terpuji sebagai anggota DPRD. Artinya tujuannya memecah belah gitu. Oh iya, pada kenyataannya sekarang umat Islam itu di RW 12 sudah terbelah. Sudah banyak yang tidak hadir ke pengajian-pengajian. Nah, kami minta juga kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini nggak tegas, terutama Pak Sekda. Tolong ini disampaikan, tolong disuarakan. Pak Sekda ini kalau tegas permasalahan ini nggak akan berlarut. Pemerintah hadir di tengah-tengah rakyatnya harus melakukan pembinaan yang sebaik-baiknya. Kemudian terhadap pihak-pihak yang bertikai dia harus bijak